Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Bersama Pak Gi. Semoga Anda semua sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Materi belajar kimia pada video kali ini yaitu tentang gaya antar molekul yang terdiri dari gaya dispersi London, kemudian gaya dipol-dipol, yang ketiga ikatan hidrogen, dan yang keempat adalah gaya ion dipol. Gaya dispersi London adalah gaya tarik antar molekul yang diakibatkan karena terbentuknya kutub muatan atau dipol sesaat. Gaya dispersi London terjadi pada semua molekul atau atom yang berinteraksi. Elektron pada molekul atau atom sifatnya tidak pernah diam, bergerak terus. Bahkan dalam molekul nonpolar sekalipun tidak akan memiliki distribusi muatan yang merata untuk setiap waktu, sehingga memungkinkan terbentuknya kutub muatan atau dipol sesaat. Dipol sesaat ini kemudian akan menginduksi terbentuknya dipol sesaat pada molekul lainnya, sehingga terjadi gaya tarik-menarik antar molekul yang disebut dengan gaya dispersi. Kekuatan gaya dispersi London bertambah dengan meningkatnya massa molar molekul atau molekul relatif dan bergantung pada bentuk molekulnya. Semakin kuat gaya antar molekul, maka titik didihnya semakin besar. Berikut ini adalah contoh soal tentang gaya dispersi London. Urutkan senyawa hidrokarbon berikut ini dari titik didih terendah ke titik didih tertinggi pada senyawa etana C2H6, propana C3H8, dan butana C4H10, di mana diketahui molekul relatif etana adalah 30, molekul relatif propana 44, dan molekul relatif butana 58. Berikut ini adalah struktur dari ketiga senyawa tersebut, yaitu etana, propana, dan butana. Kalau kita lihat dari bentuk molekulnya, ketiganya simetris. Senyawa hidrokarbon terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Kita tahu bahwa perbedaan elektronegativitas pada atom karbon dan hidrogen ini sangat kecil, sehingga senyawa hidrokarbon ini termasuk senyawa nonpolar. Jadi semua senyawa ini adalah nonpolar dan hanya memiliki gaya dispersi London. Semakin besar molekul atau semakin besar MR, semakin besar gaya dispersi dan semakin tinggi titik didihnya. Nah, di sini yang titik didihnya paling tinggi berarti adalah butana karena memiliki molekul relatif yang paling besar, dan yang titik didihnya terendah yaitu etana. Atau yang memiliki gaya dispersi London paling kuat adalah butana dan yang paling lemah adalah etana. Jadi urutan dari titik didih terendah ke tertinggi, etana paling rendah, kemudian disusul dengan propana, dan yang paling tinggi titik didihnya adalah butana. Contoh berikutnya, urutkan senyawa hidrokarbon berikut ini dari titik didih terendah ke titik didih tertinggi, yaitu pada senyawa normal pentana, isopentana, dan neopentana. Berikut ini adalah struktur dari normal pentana, isopentana, dan neopentana. Kalau kita perhatikan di sini normal pentana ini adalah rantainya lurus, sedangkan pada isopentana terdapat satu gugus cabang. Kemudian pada neopentana ada dua gugus cabang. Ketiganya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C5H12, dan ketiganya bersifat nonpolar.
Alkana rantai lurus lebih kuat gaya dispersinya karena mempunyai titik didih lebih tinggi daripada senyawa alkana rantai bercabang dengan rumus molekul yang sama. Bentuk molekul normal pentana yang memanjang memberikan luas permukaan yang lebih besar untuk berinteraksi antar molekul sehingga menghasilkan gaya dispersi yang lebih kuat. Jadi urutan dari titik didih terendah ke tertinggi adalah bahwa neopentana memiliki titik didih terendah atau memiliki gaya dispersi yang paling lemah. Kemudian disusul isopentana dan yang memiliki titik didih paling tinggi atau memiliki gaya dispersi paling kuat adalah normal pentana. Gaya dipol-dipol adalah gaya elektrostatik antara ujung parsial positif dari satu molekul polar dengan ujung parsial negatif molekul polar lainnya. Gaya dipol-dipol disebut juga gaya dipol permanen, dan gaya dipol permanen ini lebih kuat daripada gaya dispersi. Berikut ini adalah contoh gaya dipol-dipol. Manakah yang memiliki titik didih lebih tinggi antara molekul gas nitrogen atau gas karbon monoksida? Jelaskan gaya yang terjadi pada interaksi antar molekulnya. Nah, maksud soal ini adalah gaya yang terjadi pada interaksi antara molekul N2 dengan N2 atau interaksi antara molekul gas CO dengan gas CO. Jadi bukan interaksi antara gas N2 dengan gas CO. Oke. Kalau kita lihat dari struktur molekul CO di sini, CO ini bersifat polar karena atom oksigen ini memiliki elektronegativitas yang lebih besar dibandingkan dengan atom C, sehingga membentuk kutub atau polar, membentuk kutub negatif pada atom oksigen dan membentuk kutub positif pada atom C. Sedangkan pada molekul gas nitrogen, karena tidak ada perbedaan elektronegativitas, maka gas nitrogen ini bersifat non-polar. Baik gas CO maupun gas N2, keduanya adalah molekul diatomik, yaitu molekul yang terdiri dari dua atom dengan massa sekitar 28 satuan massa atom atau memiliki molekul relatif 28, sehingga mereka mengalami gaya dispersi London yang serupa. Karena gas karbon monoksida atau gas CO adalah molekul polar, maka molekulnya juga dapat menunjukkan gaya tarik-menarik dipol-dipol. Karena gas nitrogen bersifat non-polar, molekulnya tidak dapat menunjukkan gaya tarik dipol-dipol. Jadi molekul N2 hanya menunjukkan gaya dispersi saja. Gaya tarik dipol-dipol antara molekul gas CO lebih kuat daripada gaya dispersi antara molekul-molekul nitrogen yang non-polar, sehingga titik didih gas CO lebih tinggi daripada titik didih gas nitrogen. Contoh berikutnya, manakah yang memiliki titik didih lebih tinggi antara molekul HCl atau molekul F2? Jelaskan gaya yang terjadi pada interaksi antar molekulnya. Jadi maksud soal ini adalah interaksi antara molekul HCl dengan HCl atau interaksi antara molekul F2 dengan molekul F2. Jadi bukan interaksi antara HCl dengan F2. HCl bersifat polar karena atom Cl memiliki elektronegativitas yang lebih besar dibandingkan dengan atom hidrogen, sehingga Cl membentuk kutub negatif sedangkan hidrogen membentuk kutub positif. Sedangkan pada molekul F2, karena tidak ada perbedaan elektronegativitas, maka tidak membentuk kutub dan bersifat non-polar.
HCl dan F2 keduanya memiliki molekul relatif yang hampir sama, di mana MrHCl adalah 36,5 sedangkan MrF2 adalah 38, sehingga mereka mengalami gaya dispersi London yang serupa. Karena HCl adalah molekul polar, molekulnya juga dapat menunjukkan gaya tarik-menarik dipol-dipol. Jadi antar molekul HCl menunjukkan gaya tarik-menarik dipol-dipol karena HCl bersifat polar. Karena F2 bersifat non-polar, molekulnya tidak dapat menunjukkan gaya tarik dipol-dipol. Atau molekul F2 hanya menunjukkan gaya dispersi saja. Gaya tarik dipol-dipol antara molekul HCl lebih kuat daripada gaya dispersi antara molekul F2 yang non-polar, sehingga titik didih HCl lebih tinggi daripada titik didih F2. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik-menarik yang terjadi pada interaksi antar molekul yang mengandung atom hidrogen yang terikat pada atom N, O, dan F. Kita tahu bahwa atom N, O, dan F ini adalah tiga atom yang memiliki elektronegativitas yang sangat tinggi. Contoh gaya tarik-menarik pada molekul NH3, H2O, dan HF. Ikatan hidrogen pada molekul NH3 terjadi pada atom nitrogen, molekul amonia yang satu dengan atom hidrogen pada molekul amonia yang lain. Sedangkan gaya tarik-menarik pada molekul H2O atau ikatan hidrogen terjadi pada atom oksigen, molekul air, dengan atom hidrogen pada molekul air lainnya. Sedangkan gaya tarik-menarik pada molekul HF atau asam fluorida, ikatan hidrogennya terjadi pada atom F dengan atom H molekul HF lainnya. Di antara senyawa dimetil ether, etanol, dan propana, manakah yang memiliki titik didih tertinggi dan memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya? Berikut ini adalah struktur dari ketiga senyawa tersebut. Ini adalah struktur dari dimetil ether, di mana dimetil ether ini memiliki molekul relatif 46. Sedangkan yang tengah ini adalah struktur dari etanol, di mana etanol ini memiliki gugus OH dengan Mr sama, yaitu 46. Sedangkan propana adalah hidrokarbon rantai lurus dengan Mr 44. Ketiganya memiliki massa molekul yang hampir sama, sehingga menunjukkan gaya dispersi yang serupa. Karena propana adalah non-polar, maka hanya menunjukkan gaya dispersi. Jadi di sini senyawa hidrokarbon bersifat non-polar hanya menunjukkan gaya dispersi London saja. Sedangkan dimetil ether bersifat polar karena di sini ada gugus O yang terikat dengan atom karbon, di mana O ini memiliki elektronegativitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan atom C, sehingga bersifat polar dan mengalami gaya tarik dipol-dipol. Sedangkan pada etanol, karena etanol memiliki gugus OH, maka antara molekul etanol ini mengalami gaya tarik dipol-dipol yang kuat yang dikenal dengan ikatan hidrogen. Di sini membentuk ikatan hidrogen untuk etanol. Jadi urutan kekuatan gaya antar molekul dan urutan titik didih dari yang rendah ke yang tinggi adalah propana memiliki titik didih yang paling rendah, memiliki gaya dispersi, sedangkan urutan yang kedua adalah dimetil ether bersifat polar, menunjukkan gaya tarik dipol-dipol yang lebih kuat, dan yang paling kuat gaya tarik antar molekulnya adalah etanol karena etanol
mengandung ikatan hidrogen dan memiliki titik-titik yang paling tinggi. Gaya ion dipol adalah gaya tarik-menarik antara ion dengan dipol pada molekul polar. Gaya-gaya tersebut bersifat elektrostatik dan terjadi antara ion dengan ujung molekul polar yang bermuatan berlawanan. Ion positif tertarik pada ujung negatif molekul polar, sedangkan ion negatif tertarik pada ujung positif molekul polar. Gaya ion dipol terjadi ketika NaCl dilarutkan dalam air, di mana molekul air yang bersifat polar tertarik pada ion natrium yang bermuatan positif dan ion klorida yang bermuatan negatif. Gaya ion dipol lebih kuat daripada interaksi dipol-dipol karena muatan ion jauh lebih besar daripada muatan dipol. Ikatan ion dipol juga lebih kuat dari ikatan hidrogen. Adapun urutan kekuatan gaya antar molekul adalah sebagai berikut. Gaya dispersi London adalah gaya yang terlemah, kemudian disusul gaya dipol-dipol lebih kuat, kemudian disusul dengan ikatan hidrogen lebih kuat lagi, dan disusul dengan gaya ion dipol. Dan yang paling kuat adalah gaya tarik ion-ion. Demikian tadi pembahasan materi hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan yang harus Anda jawab sebagai tugas pembelajaran untuk hari ini. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.